Hai, halo. Kita berbicara sambil di sore hari ini berpergian. Nah, ada suatu SMS ya, sebuah SMS yang menanyakan, "Dok, bagaimana seseorang bisa kok diketahui atau dokternya bisa mengetahui bahwa fungsi ginjalnya tinggal berapa persen?" Atau dokter itu sudah bisa menentukan bahwa seseorang ini harus menjalani cuci darah atau hemodialisa. Nah, sebelum kita berbicara ke topik tentang cuci darah, kita berbicara dulu tentang ginjal. Nah, ginjal itu adalah organ yang ada di dalam tubuh seseorang. Itu ada dua buah, di kiri dan kanan, biasanya di daerah pinggang. Nah, fungsi daripada organ yang disebut ginjal ini untuk menyaring racun atau hasil daripada metabolit yang diperoleh dari makanan. Jadi kalau kita makan makanan, terutama yang mengandung protein, itu akan menghasilkan metabolit yang disebut dengan urea. Nah, ureanya ini kan tidak boleh banyak, tapi kalau seandainya dia meningkat dalam tubuh kita, tapi karena ginjal kita bagus, kemampuan tubuh kita mampu membuang urea yang berlebihan itu melalui organ ginjal, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Beda dengan orang yang mengalami masalah kesehatan di ginjalnya, bisa saja kadar urea ini tidak mampu dibuang sehingga meningkat dan menimbulkan masalah. Dan biasanya pasien yang menjalani cuci darah ini ada beberapa indikasi. Ada karena gangguan ginjal akut, yaitu yang biasanya kita bersifat sementara ya, hemodialisanya. Ada juga yang disebabkan karena gangguan ginjal kronis. Ini cuci darahnya bersifat permanen. Nah, indikasinya pertama adalah sindrom uremicum, di mana kadar ureanya begitu tinggi karena tubuh orang itu tidak mampu membuang kadar urium yang terlalu tinggi dalam tubuhnya, akhirnya menimbulkan gejala seperti gatal, kemudian lemes, pusing, bahkan bisa sampai kesadaran seseorang mengalami penurunan. Kemudian asidosis, keadaan di mana darah terlalu asam, biasanya karena sebab-sebab tertentu seperti infeksi yang cukup berat, itu juga bisa menjalani cuci darah atau hemodialisa. Kemudian overload cairan, di mana badan tampak bengkak, baik di wajah, di tangan, itu juga untuk mengurangi bengkak yang sampai menimbulkan sesak napas, itu dapat dihilangkan dengan menggunakan hemodialisa atau cuci darah. Kemudian kelebihan kalium. Nah, kelebihan kalium memang tidak boleh dianggap remeh karena kelebihan kalium bisa menimbulkan gangguan irama jantung. Nah, salah satu pengobatannya adalah dengan hemodialisa. Kemudian pasien-pasien yang dianggap sebagai penyakit gagal ginjal kronis tahap akhir. Nah, dokter biasanya menghitung nilai daripada laju filtrasi glomerulusnya dengan cara bagaimana? Yang pertama harus tahu berat badan seseorang, kemudian nilai kreatininnya. Jadi hitungannya seperti ini. 140 dikurangi umur, kemudian dikalikan berat badan, dibagi 72 dikali dengan kreatinin seseorang. Kalau wanita, hasilnya dikalikan 0,8. Jika nilainya di bawah 15, itu berarti dia masuk ke dalam stadium akhir daripada gagal ginjal. Nah, yang dokter ceritakan terakhir itu merupakan pasien yang akan menjalani cuci darah secara rutin. Sehingga kalau seseorang tidak menjalani cuci darah, tentu akibatnya pertama, ureanya akan semakin tinggi dan seseorang bisa saja bukan cuma lemas, tapi kesadarannya bisa mengalami penurunan. Kalium yang berlebihan bisa mengakibatkan aritmia atau gangguan irama jantung, overload cairan, jadi di mana-mana bengkak, sesak napas. Nah, itulah yang risiko seseorang jika harusnya menjalani cuci darah tapi tidak menjalani cuci darah. Nah, gangguan ginjal yang sampai menjalani cuci darah biasanya disebabkan oleh banyak hal. Misalnya diabetes mellitus. Biasanya ini karena pasiennya tiba-tiba menghentikan obat gula atau memang
tidak terkontrolnya gula darah sejak lama, kemudian tekanan darah yang tinggi, kemudian radang ginjal, glomerulonefritis, vaskulitis ya, gangguan peradangan pada pembuluh darah di daerah ginjal, kemudian nefropati salah satunya karena penggunaan obat-obat penghilang nyeri jangka panjang. Nah, rekan-rekan, untuk kita mencegah agar kita penyakit yang kita punya seperti diabetes, hipertensi itu tidak bisa menimbulkan gangguan sampai kita harus menjalani cuci darah, maka sejak dini pengobatannya harus terkontrol. Jadi kausanya, penyebabnya harus baik, seperti misalnya diabetesnya benar-benar kategori terkontrol. Bukan cuma minum obat, tapi harusnya kita melakukan pengecekan secara teratur. Kemudian tekanan darah tingginya juga harus begitu. Jangan lupa minum obat, karena sekali lagi sering sekali mindset kita keliru. Kita menganggap bahwa pemakaian obat hipertensi jangka panjang itu akan membuat ginjal kita rusak, padahal tekanan darah yang cukup tinggi itulah yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Kurangi mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri secara jangka panjang, atau paling tidak berkonsultasi dengan dokter tentang penyakit nyerinya agar bisa diberikan pengobatan yang aman buat ginjalnya. Nah, demikian rekan-rekan sekilas ya tadi pertanyaan pasien yang tadi malam itu bisa dijawab. Kenapa seorang dokter bisa memperkirakan bahwa pasien ini harus menjalani cuci darah? Biasanya indikasinya yang tadi, sudah terjadi asidosis atau keasaman daripada darahnya meningkat, kemudian pasiennya memang didiagnosa dengan gagal ginjal stadium akhir, kemudian terjadi pembengkakan seluruh badan, atau mengalami gejala sindrom uremikum, seperti karena kadar uriumnya yang begitu tinggi. Bye.